Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Septiakanti, perwakilan dari kelompok 2, akan mempresentasikan materi tentang pendekatan behavioristik dalam psikologi konseling. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya sendiri, Anissa Septiakanti, sebagai pemateri. Yang kedua ada Muhammad Aminul Yakin, kemudian yang ketiga ada Rani Hasanah Persoli. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar. Menurut Torrey 2003, dijelaskan bahwa pendekatan behavior tidak menguraikan asumsi-asumsi filosofis tertentu tentang manusia secara langsung. Setiap manusia dipandang memiliki kecenderungan-kecenderungan positif dan negatif yang sama. Manusia pada dasarnya dibentuk dan ditentukan oleh lingkungan sosial budayanya. Pada dasarnya, pandangan behavioristik menyatakan bahwa manusia tidak memiliki bakat apapun. Semua tingkah laku manusia adalah hasil dari belajar. Manusia pun dapat mempengaruhi orang lain, begitu pula sebaliknya. Manusia dapat menggunakan orang lain sebagai model pembelajarannya. Selanjutnya yaitu konsep dasar pendekatan behavioristik, yaitu yang pertama, manusia adalah makhluk reaktif yang tingkah lakunya dapat dikontrol oleh faktor-faktor dari luar. Yang kedua, manusia memulai kehidupannya dengan memberikan reaksi terhadap lingkungannya dan interaksi menghasilkan pola-pola perilaku yang kemudian membentuk suatu kepribadian. Yang ketiga, tingkah laku dipelajari ketika individu berinteraksi dengan lingkungan melalui hukum-hukum belajar, seperti pembiasaan klasik, pembiasaan operan, dan peniruan. Kemudian yang keempat yaitu, tingkah laku manusia dapat dipelajari baik adaptif maupun maladaptif. Kemudian yang kelima, manusia bukanlah hasil dari dorongan tidak sadar, melainkan merupakan hasil dari belajar, sehingga ia dapat dibentuk dan diubah melalui belajar. Kemudian yang keenam, karakteristik konseling behavioral adalah berfokus pada tingkah laku. Selanjutnya yaitu peran konselor. Pendekatan dalam konseling behavioral lebih cenderung direktif, karena dalam pelaksanaannya, konselorlah yang lebih banyak memiliki peran. Ada beberapa di antaranya. Yang pertama, menyebutkan tingkah laku maladaptif. Yang kedua, memilih tujuan-tujuan yang masuk akal. Yang ketiga, mengarahkan dan membimbing keluarga untuk merubah tingkah laku yang tidak sesuai. Selanjutnya yaitu tujuan konseling behavioristik, yaitu ada 4. Yang pertama, yaitu menghilangkan tingkah laku maladaptif, kemudian digantikan dengan tingkah laku baru, yaitu tingkah laku adaptif yang diinginkan oleh klien. Kemudian yang kedua, tujuan yang sifatnya umum harus dijabarkan ke dalam perilaku yang spesifik. Seperti yang diinginkan klien, konselor mampu dan bersedia membantu mencapai tujuan tersebut. Kemudian klien dapat mencapai tujuan tersebut, kemudian dirumuskan secara spesifik. Kemudian yang ketiga, konselor dan klien bersama-sama menetapkan merumuskan tujuan-tujuan khusus dari konseling. Yang kelima, analisis konseling behavioristik menekankan pada kebiasaan yang dilakukan terus-menerus hingga menjadi suatu perilaku yang tetap. Selanjutnya ada hubungan terapeutik. Hubungan terapeutik dalam konseling adalah interaksi interpersonal antara konselor dan klien. Melalui hubungan ini, konselor dan klien akan memperoleh pengalaman belajar bersama dengan tujuan memperbaiki pengalaman emosional klien. Komunikasi terapeutik menerapkan bagian penting dari hubungan ini. Dalam proses konseling, komunikasi terapeutik melibatkan beberapa langkah. Yang pertama yaitu ada interaksi. Konselor dan klien berkomunikasi secara aktif. Konselor mendengarkan dengan empati dan memberikan perhatian penuh kepada klien. Yang kedua ada orientasi. Konselor membantu klien memahami tujuan konseling dan mengenali masalah yang ingin diatasi. Yang ketiga pekerjaan. Konselor dan klien bekerja sama untuk mengatasi masalah dan merumuskan solusi. Komunikasi terapeutik membantu menghilangkan trauma yang dirasakan oleh klien. Kemudian yang kelima ada penghentian. Konseling berakhir dengan evaluasi dan perencanaan lanjutan. Selanjutnya, teknik dalam konseling behavior. Menurut Hatipun 2008, teknik yang digunakan dalam konseling behavior sebagai berikut. Schedule penguatan adalah suatu teknik pemberian penguatan kepada klien ketika tingkah laku baru selesai dipelajari dan dimunculkan oleh klien. Penguatan harus dilakukan secara terus-menerus sampai tingkah laku tersebut terbentuk di dalam diri klien.
Shaping adalah teknik terapi yang dilakukan dengan mempelajari tingkah laku baru secara bertahap. Konselor dapat membagi-bagi tingkah laku yang ingin dicapai dalam beberapa unit, kemudian mempelajarinya dalam unit-unit kecil. Kemudian yang kedua ada teknik-teknik spesifik. Pertama yaitu desensitisasi sistematik, merupakan teknik yang paling sering digunakan. Desensitisasi sistematik adalah teknik yang cocok untuk menangani fobia-fobia, tetapi keliru apabila menganggap teknik ini hanya bisa diterapkan pada penanganan ketakutan-ketakutan. Desensitisasi sistematik melibatkan teknik relaksasi di mana klien diminta untuk menggambarkan situasi yang paling menimbulkan kecemasan sampai titik di mana klien tidak merasakan cemas lagi. Selanjutnya yaitu batasan behavioral dalam psikologi konseling. Yang pertama yaitu ketergantungan terhadap respon. Konseling mungkin terlalu fokus pada perubahan perilaku tanpa mempertimbangkan perubahan yang lebih mendalam dalam kesadaran atau pemahaman diri klien. Yang kedua yaitu penggunaan hukuman. Meskipun teknik-teknik seperti terapi aversi dapat efektif dalam jangka pendek, penggunaan hukuman dapat menimbulkan dampak negatif jangka panjang, seperti merusak hubungan konseli dengan klien. Kemudian yang ketiga, fokus terlalu berat kepada perilaku. Teknik-teknik behavioral mungkin mengabaikan aspek emosional atau psikologis yang mendasari perilaku klien. Kemudian yaitu kesulitan dalam terapi gangguan kompleks. Beberapa gangguan psikologis yang lebih kompleks mungkin tidak dapat diatasi hanya dengan mengubah perilaku, seperti gangguan kecemasan berat atau depresi. Contoh kasusnya, Nadia adalah seorang siswi yang berbakat dan rajin. Ia selalu menonjol di kelasnya sejak duduk di kelas 10. Dia sering mendapatkan peringkat tertinggi dalam ujian dan aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler, seperti debat, membaca puisi. Namun, ketika memasuki kelas 11, keadaannya berubah secara signifikan. Nadia mulai menunjukkan penurunan dalam kinerja akademisnya. Ia seringkali tidak fokus dalam pelajaran dan terlihat mengantuk di kelas. Bahkan, ada satu waktu guru menemukan Nadia sedang menggunakan ponselnya untuk bermain game online di kelas. Selain itu, Nadia juga sering absen tanpa alasan yang jelas dan terlihat menghabiskan waktu di luar kelas dengan teman-temannya di kantin atau di luar sekolah. Orang tua Nadia khawatir dengan perubahan perilaku anaknya, kemudian memutuskan untuk mencari bantuan konseling untuk membantu Nadia dalam mengatasi masalahnya. Sekian presentasi materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.